되게 이쁜 거. 그 이마 찡그려. 아 그거 내비둬요. 왜 이래요? 내 빨리 내놔요. Halo Sobat YouTube, kembali lagi di Kado Channel. Kali ini Babang Kado akan merangkum sebuah film. Ya, yang pastinya film ini adalah film yang sangat menggetarkan jiwa dan raga. Film ini menceritakan tentang seorang janda yang selalu ingin melakukan kuda-kudaan bersama guru private anaknya. Oke, sebelum kita mulai ke filmnya, jangan lupa siapkan cemilan dan pasang headset kalian. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, Babang saranin subscribe dulu dan aktifin loncengnya, karena Babang pasti memberikan asupan-asupan yang sangat bergizi buat kalian. Oke, biar Babang gak banyak bacot lagi, langsung aja kita mulai ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria yang lagi les privat di rumahnya. Jadi kita sebut saja laki-laki ini bernama Maman. Sedangkan guru les privat yang cantik ini bernama Mbak Ayu. Jadi Mbak Ayu ini selain menjadi les privatnya Maman, dia juga menjadi pacarnya Maman. Dan pada saat Mbak Ayu menjelaskan pelajaran yang akan diajari tersebut, Maman malah sedikit cuek dan menghiraukannya. Lalu tiba-tiba Mbak Ayu mengambil laptopnya Maman. Maman yang melihat hal itu langsung ingin mengambil laptopnya dari tangan Mbak Ayu. Tetapi keduanya malah terjatuh di kasur. Dan bukannya mengambil laptop, Maman malah menggerayangi gunung kembarnya Mbak Ayu. Dan mereka pun melakukan kuda-kudaan. Wah, baru mulai aja kita udah diperlihatkan dengan adegan kuda-kudaan ya. Lalu kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang baru saja masuk ke rumah. Jadi dia ini adalah ibunya Maman yang bernama Emi. Setelah Emi masuk ke dalam rumah, dia mendengar suara desas-desus yang sangat mencurigakan. Ternyata suara itu berasal dari kamarnya Maman. Lalu Emi menghampiri kamar tersebut. Sesampainya di depan kamar, Emi langsung membuka pintu kamar itu. Dan Emi pun kaget. Ternyata Maman lagi asik kuda-kudaan dengan guru lesnya. Lalu esok paginya kita diperlihatkan dengan Emi yang lagi duduk bersama seorang wanita. Jadi dia ini adalah anak Emi juga. Dan tentunya dia ini adalah kakaknya Maman yang bernama Yeni. Emi menceritakan kejadian kemarin kepada Yeni kalau adiknya kuda-kudaan dengan guru lesnya. Mendengar hal itu, Yeni pun tersenyum. Kemudian datang seorang pria ke rumah mereka. Jadi pria ini adalah sebagai guru les privatnya Maman yang baru, yang bernama Bang Jali. Emi sengaja tidak mencari guru privat wanita untuk Maman, karena Emi takut kalau kejadian kemarin terulang kembali. Kemudian mereka masuk dan duduk di sofa. Mereka mengobrol panjang lebar dan sedikit bertanya-tanya tentang latar belakang dari Bang Jali. Setelah itu Maman keluar dari kamar dan Maman dikenalkan dengan guru barunya. Dan sepertinya Maman sedikit tidak suka dengan guru les barunya itu. Kemudian Maman masuk ke kamarnya untuk menyiapkan bahan mata pelajaran yang akan dibahas. Setelah itu Bang Jali pun mengajari Maman belajar di kamarnya. Tetapi bukannya belajar, Maman malah bercerita kalau sebelumnya guru les privatnya itu adalah seorang wanita yang sangat cantik dan bohai, sekaligus menjadi pacarnya Maman. Bang Jali pun yang mendengar hal itu menjadi penasaran dan ingin melihat guru les privat Maman sebelumnya.
Setelah selesai Bang Jali memberi pelajaran ke Maman, Bang Jali pun langsung pulang. Saat dalam perjalanan pulang, Bang Jali bertemu dengan Maman yang lagi mengendarai mobilnya. Kemudian Maman mengajak Bang Jali untuk masuk ke dalam mobil. Maman mengatakan kalau dia ingin membawa Bang Jali untuk bertemu dengan pacarnya, yaitu Mbak Ayu. Maman dan Bang Jali pun segera berangkat ke tempat Mbak Ayu. Setelah sampai rumah Mbak Ayu, Bang Jali langsung ngobrol dengan Mbak Ayu. Lalu esok paginya kita diperlihatkan dengan Bang Jali yang baru saja sampai di rumahnya Maman dan disambut oleh Yeni. Yeni berbicara kepada Bang Jali kalau Maman sudah menunggunya di dalam kamar. Dan seperti biasa, Bang Jali langsung mengajari Maman belajar. Saat Maman belajar, dia malah meminta izin kepada Bang Jali kalau dia ingin pergi ke rumah pacarnya. Lalu Maman pun segera pergi. Tidak lama setelah itu, terlihat Yeni yang membawakan minuman untuk Bang Jali. Dan mereka pun minum bersama. Sepertinya Yeni suka kepada Bang Jali. Setelah itu Bang Jali pun turun dari tangga karena dia ingin pulang. Sesampainya di bawah, dia malah bertemu dengan Yeni. Yeni meminta tolong kepada Bang Jali untuk membukakan sebuah toples yang berisi coklat. Saat Bang Jali bisa membukanya, baju Bang Jali malah terkena coklat itu, yang membuat dirinya menjadi kotor terkena coklat. Lalu Yeni menyuruh Bang Jali untuk membersihkan dirinya di kamar mandi. Dan Yeni pun segera keluar dari kamar mandi. Tetapi bukannya pergi, Yeni malah menguping dari pintu kamar mandi itu. Kemudian terlihat Emi yang baru saja pulang. Dia melihat di lantai ada bekas coklat dan toples yang berserakan. Lalu dia pun mencari Yeni. Emi pikir Yeni ada di kamar mandi karena di kamar mandi ada suara air. Ketika Emi membuka pintu kamar mandi, dia terkejut karena ada yang dilihat Emi itu melainkan burung kakak tuanya milik Bang Jali. Lalu esok paginya kita diperlihatkan dengan Emi yang lagi main golf di depan rumahnya. Kemudian datang Bang Jali untuk memberikan les privat ke Maman. Tetapi Emi mengatakan kalau Maman tidak ada di rumah. Lalu Emi berbicara kepada Bang Jali kalau dia ingin mengajari Bang Jali main golf. Saat Emi akan memberikan contoh cara memegang dan memukul golf, tetapi stik golfnya malah terkena burung kakak tuanya Bang Jali, sehingga Bang Jali merasa nyeri-nyeri. Lalu Bang Jali pun langsung diajak ke dalam dan disuruh berbaring di atas sofa. Sedangkan Emi ingin memeriksa burung kakak tuanya Bang Jali. Ya, mungkin telurnya ada yang pecah kali ya. Tetapi bukannya memeriksa, Emi malah mengelus-ngelus kepala burung kakak tuanya milik Bang Jali, sehingga terjadi kuda-kudaan di sofa. Wah, pinter nih nenek-nenek. Kemudian esok paginya terlihat Maman yang ingin pergi dan Emi melarangnya karena sebentar lagi guru les privat Maman akan datang. Tetapi Maman tidak memperdulikan Emi dan Maman pun pergi. Tidak lama setelah itu Bang Jali datang dan Emi berbicara kalau Maman tidak ada di rumah. Emi menyuruh Bang Jali untuk menunggunya di sofa, sedangkan dia ingin mencuci piring di dapur. Dan kita diperlihatkan dengan Mbak Ayu yang lagi menerima telepon dari seseorang. Ternyata itu adalah telepon dari Maman. Dan sepertinya Maman ingin bertemu dengan Mbak Ayu. Scene kembali ke Emi yang lagi mencuci piring di dapur. Tiba-tiba Bang Jali menghampiri Emi. Dan tanpa basa-basi, Bang Jali pun mengajak Emi untuk melakukan kuda-kudaan di dapur. Wah, pinter nih orangnya. Lalu kita diperlihatkan dengan Maman
yang baru saja bertemu Mbak Ayu di dalam mobil. Dan terlihat Maman yang sudah tidak dapat menahan tegangan dari tiang listriknya itu. Lalu mereka pun melakukan kuda-kudaan di dalam mobil. Beberapa hari pun berlalu dan terlihat Maman yang lagi males-malesan sambil main game di dalam kamarnya. Lalu Emi pun masuk ke kamar Maman dan mengatakan ke Maman kalau dia boleh bertemu dengan Mbak Ayu. Tanpa pikir panjang, Maman pun langsung pergi untuk menemui Mbak Ayu. Emi melakukan hal itu karena dia ingin bertemu dengan Bang Jali. Pinter nih. Lalu keduanya pun merasa senang bertemu pasangannya masing-masing. Mbak Ayu dengan Maman, sedangkan Emi dengan Bang Jali. Dan film ini pun berakhir. Oke, segini aja pembahasan dari film yang sangat menggetarkan jiwa dan raga. Buat kalian para sahabat YouTube yang ingin menonton video fullnya, Babang sudah siapkan linknya di deskripsi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Bantu support channel ini dengan cara like dan subscribe. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.